Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas wa as-sidq fil qawli wal amal. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ikhwani wa akhawati jamaah Masjid Baitul Haq yang terhormat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita harus bersyukur sehat walafiat sehingga bisa hadir di masjid untuk beribadah dan belajar al-Islam. Semoga apa yang kita laksanakan ini bermanfaat, meningkatkan iman dan takwa kita insyaAllah, dan mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang keluar dari rumahnya kemudian niat untuk beribadah dan belajar al-Islam, belajar tentang agama kebenaran al-Islam. Baginda Rasulullah mengatakan, man kharaja li talabil ilm fa huwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya dengan niat akan belajar untuk meningkatkan iman dan takwanya, fa huwa fi sabilillah. Orang itu berjalan di jalan Allah. Artinya apa itu? Kalau misalnya dia di tengah jalan itu meninggal dunia, maka tergolong orang yang meninggal di jalan Allah, itu orang mati syahid. Jadi tinggi sekali nilai dari orang yang belajar al-Islam ini. Dan ketika kita berkumpul seperti ini, apalagi di masjid ya, ini malaikat hadir, haffathumul malaika wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Istimewa sekali. Majlis ta'lim, majlis zikir seperti ini dilindungi oleh malaikat Allah. Diturunkan sakinah. Ya, orang yang hadir dengan niat untuk beribadah dan belajar itu ditentramkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilimpahi rahmat Allah. Dan yang lebih hebat lagi, karena kita berzikir menyebut Allah, Allah mengingat kita di hadapan makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita bayangkan. Namun ini semuanya, saudara jamaah Masjid Baitul Haq yang saya muliakan, semuanya ini kita laksanakan di dunia. Dan cepat atau lambat kita pasti pindah nanti. Orang yang meninggal dunia itu tidak mati, cuman merasakan kematian saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah itu merasakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah. Semua yang bernyawa akan merasakan kematian. Itu terpisahnya roh dengan jasad saja. Faman zuhziha 'anil nari, kalau dalam perjalanan nanti mereka itu, mudah-mudahan kita termasuk yang lulus ya, itu jalan di Shirathul Mustaqim dan bisa lewat, wa udkhilal jannah, lalu masuk surga, faqad faz. Itu orang yang lulus itu. Itu orang yang sukses. Kalau orang yang menang pilpres, orang yang bisnisnya jadi konglomerat, orang yang pendidikannya tinggi, lalu tidak masuk surga, nggak ada artinya sama sekali. Jadi, kalau di dalam hidup ini kita tidak berpikir tentang surga, tidak berharap surga, artinya kita ini nggak mengerti arti hidup. Hidup ini perjalanan sebentar saja. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa hidup di dunia ini haya i'dadiyah lil hayatil akhirah.
Ini adalah persiapan untuk hidup yang sebenarnya, itu di akhirat nanti. Nah, ayat yang saya baca tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua pasti merasakan mati, tapi tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kullu nafsin dha'iqatul hayat. Tidak ada ayat yang mengatakan semua orang akan merasakan nikmatnya hidup, karena tidak semua. Yang merasakan hidup itu orang-orang tertentu saja yang bisa menikmati surga di dunia. Apa itu? Dekat dengan Allah, bisa merasakan nikmatnya zikrullah, bisa sejuk rasanya kalau di masjid, dan suka dengan majalisul zikir, majalisul ta'lim seperti ini. Itu artinya orang yang hatinya hidup. Tapi kalau orang yang hatinya mati, dia tidak pernah merasakan kehidupan, walaupun uangnya banyak, walaupun bisa berfoya-foya, bisa kawin sana, kawin sini, menjelajahi dunia sekalipun, dia tidak merasakan hakikat kehidupan. Dia pasti nanti akan sulit. Ya. Oleh karena itu, saudara, nikmat yang paling harus diperhatikan dan dijaga dan selalu disyukuri itu nikmat iman dan nikmat Islam kita ini. Sebab bukan tidak mungkin loh orang itu imannya luntur, imannya bahkan iman itu naik turun, ya, naik turun, tapi bisa juga hilang. Rasulullah bersabda, al-imanu yakhlaqu kama yakhlaqis thawb, fas'alullaha an yujaddid al-imana fi qulubikum. Iman itu seperti baju kita ini, kalau dipakai terus bisa rusak, ya, bisa aus, bisa kotor. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum, mintalah selalu kepada Allah supaya bisa memperbaharui iman yang ada di dalam hati kalian itu, kata Allah. Karena iman itu naik turun, ya. Yazidu bit ta'ah wa yanzilu au yaksuru bil ma'siyah. Iman itu bisa meningkat dengan ta'ah. Ta'ah itu ketaatan, ibadah. Seperti pagi hari ini kita duduk di masjid ini meningkatkan iman ini. Nanti kalau sudah keluar beda lagi, naik turun, naik turun, naik turun begitu. Kalau iman itu tidak dijaga, maka itu sangat riskan. Dan yang paling utama adalah harus kita upayakan di hari kita berangkat dari rumah menuju liang lahat, itu harus hari yang terbaik. Maksudnya terbaik itu hari yang kita gunakan untuk beramal soleh yang terbaik. Itulah kematian, saudara. Jadi nanti kita ini semuanya, ya, akan berangkat dari rumah keluar dan tidak bisa pakai pakaian, tidak bisa bergerak, tidak bisa apalagi berjalan, ya, dimandikan, kemudian dikasih kafan, diangkat, itu diantarkan ke liang lahat. Itu harus diprogramkan menjadi hari yang terbaik, karena kalau pada waktu itu kita gagal, naudzubillah, gagal terus sampai neraka nanti, naudzubillah min dzalik. Jadi misalnya ada orang santri begitu, ya, saudara, ibadah terus berkualitas, tapi di saat dia meninggal dunia itu imannya lepas, maka dia masuk neraka. Dan itu bukan tidak terjadi. Bahkan saudara, di kalangan para ilmuwan agama, para ulama, itu terkenal ada seorang yang saya lupa namanya. Orang itu mengerti agama, orang itu bicara tentang Islam, membela tentang Islam, bahkan menulis buku yang mutu, ya. Tapi pada akhirnya dia tergoda dan menikah dengan, kalau nggak salah menikah dengan orang Perancis, orang non Muslim. Lalu dia terpengaruh dan dia sudah tidak lagi berislam dan mati dalam keadaan tidak Islam. Itu terjadi. Apalagi orang awam, ya. Ini orang yang alim aja seperti itu. Maka doa itu tidak boleh lepas. Kita harus selalu doa, dan doa yang paling utama adalah minta kepada Allah supaya tetap iman, tetap Islam sampai kita masuk ke liang lahat.
Nah, saudara-saudara, kajian pagi hari ini adalah mendambakan surga. Jadi kalau orang itu tidak pernah mendambakan surga, dia tidak mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang beriman itu mendambakan surga. Pernah nggak Anda terfikir di benak saya kalau meninggal itu nanti bagaimana ya? Jadi semua orang itu pasti punya cita-cita. Kalau Anda misalnya baru lulus ujian, baru lulus sekolah, ini kan sudah lulus semua ini ya. Baru lulus ujian, kemudian bekerja, ya kan? Pada waktu bekerja itu kan ingin saya sukses dalam bekerja, kan begitu. Jadi ada yang dikejar kan? Anda misalnya menikah, kemudian pada waktu menikah Anda akan mengatakan, saya ingin nanti saya menjadi orang yang keluarganya tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu dikejar kan? Kalau orang tidak punya cita-cita seperti itu, nggak giat. Kalau misalnya orang kerja ya, pokoknya saya kerja aja lah. Yang penting iso mangan, nggak bisa dia sukses, nggak bisa. Nah sekarang apakah Anda mencanangkan surga apa enggak? Kalau Anda tidak berpikir surga, tidak mengejar surga, ya udah apa jadinya aja. Dan itu bukan orang cerdas itu. Makanya ada seorang alim, seorang soleh itu datang kepada orang alim dan mengatakan begini, ayyuhal alim syawwiknil jannah. Wahai orang alim, kata orang ini, buatlah saya ini rindu dengan surga. Rindu dengan surga. Kita kan semuanya rindu dengan kaya, rindu dengan, kalau orang politisi itu rindu dengan jadi anggota DPR, iya kan? Rindu jadi menteri, rindu jadi presiden, rindu jadi gubernur, kan begitu Pak. Semua diupayakan ke sana. Lah Anda ini rindu surga apa enggak? Kalau enggak rindu surga enggak diupayakan, ya sudah. Pokoknya asal sholat, asal itu. Orang yang dalam beribadah itu pakai kata asal, ya, asal sholat, asal puasa. Wah, harapannya untuk lulus berat itu. Orang yang ingin surga, yang ingin lulus di akhirat itu harus berpikir, saya harus beribadah yang sebaik mungkin, gitu Pak. Orang ini datang kepada orang alim mengatakan, wahai orang alim, buatlah saya ini merindukan surga. Allah, merindukan surga. Apa jawabannya orang alim ini? Kata orang alim, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu surga itu ada Rasulullah di situ. Li'annahu awwalu man yadkhuluha. Rasulullah itu adalah orang yang pertama nanti menikmati surga, huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Adam, bukan nabi yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini diajak untuk berpikir di situ ada Rasulullah. Apa Anda punya cita-cita untuk berjumpa Rasulullah di surga atau tidak? Kalau nggak punya cita-cita, nggak ada usahanya kan? Itu kalau cara Surabaya gelundung semprong, Mbak. Ngerti sampai gelundung semprong? Semprong itu sampai lepas ke ini kan ke sana ke sini. Nggak ada prinsip. Fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaika an tastaqima fi dinillah, dan kamu harus istiqomah dalam berislam, dalam beragama ini. Insya Allah masuk surga Pak, kalau beristiqomah. Nah di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan orang-orang yang masuk surga itu, idza dakhala ahlul jannatil jannata yaqulun, orang-orang yang masuk surga, insyaallah kita masuk surga semuanya insyaallah. Karena alternatifnya cuma dua, kalau enggak surga neraka. La ilaha illallah. Naudzubillah min dzalik. Enggak terbayangkan gimana sulitnya orang masuk neraka. Apalagi orang yang tidak beriman, yang kafir. La haula wala quwwata. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka mengira bahwa mereka itu sudah benar, gitu loh. Mereka kalau berbicara tentang kebatilannya itu luar biasa Pak.
seperti mereka ini benar sama sekali 100%. Al-Quran mengatakan mereka mengira bahwa mereka itu benar. Kasihan mereka ini. Nah, orang-orang yang masuk surga itu ucapan pertamanya apa? Alhamdulillah. Anda lihat di dalam surat Al-Fatir, surat Fatir ayat nomor 34. Surat Fatir ayat 34, yang bawa handphone bisa dilihat itu. Surat Fatir ayat 34. Allah mengisahkan orang surga mengatakan Alhamdulillah alladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Allahu akbar. Alhamdulillah. Biasanya orang mengartikan alhamdulillah itu bersyukur. Ya kan? Dan memang kalau orang tidak mengucapkan alhamdulillah tidak bersyukur. Tapi alhamdulillah, syukur itu satu bagian dari alhamdulillah. Alhamdulillah itu lebih dari sekedar bersyukur. Kalau para ulama mengatakan bahwa alhamdulillah itu orang yang wasful mahbub al-kamil, wasful mahbub bil kamal atau kama qala. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu adalah mensifatkan Allah yang kita syukuri itu dengan kesempurnaannya. Maha sempurna, maha kaya, maha menentukan, maha bisa, itu artinya. Jadi kita mengatakan alhamdulillah. Di benak kita ini Allah Subhanahu wa taala yang memberi ini. Allah maha bisa, Allah maha kaya, Allah maha suci, Allah memiliki segalanya. Allah yang menciptakan surga, menciptakan itu, alhamdulillah. Dan orang surga nanti mengatakan alhamdulillah alladzi azhaba 'annal hazan. Ya Allah, segala puji bagimu, bersyukur wahai Rabbul Alamin yang menciptakan surga, yang menciptakan kami, yang menakdirkan semuanya. Dan semua yang tidak enak di dunia itu sudah habis sama sekali. Di dunia ini saudara, nggak ada orang tanpa susah, itu nggak mungkin. Sulit, susah, stres, takut, semuanya itu ada di dunia ini. Ketika masuk di surga, sama sekali hilang. Adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Tuhan kami itu ghafur, banyak sekali ampunannya. Syakur, sangat memperhatikan orang yang bersyukur. Kita berbuat sedikit saja dikasih banyak oleh Allah. Kita dosa banyak, tobat dibersihkan oleh Allah. Ini syakur. Anda menolong orang, apalagi kalau orang itu lagi butuh gitu ya, atau Anda membantu kesulitan orang, mungkin perlu waktu cuma 10 menit, 15 menit, tapi Anda dapat pahala yang besar. Itu syakur namanya. Sifat Allah itu syakur. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba Allah yang betul-betul mengerti berterima kasih itu. Makanya ketika ada seorang bertawaf di Ka'bah, lalu setiap kali sampai di pintu gerbang Ka'bah itu dia berdoa, dan doanya aneh sekali. Orang ini orang pedalaman Arabi ya. Dia berdoanya Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya ini golongan sedikit, minoritas. Didengar oleh Sayyidina Umar. Wah, aneh sekali nih doanya ini. Dia tawaf lagi. Sampai di pintu Ka'bah, gitu lagi doanya sampai 7 kali. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya golongan minoritas. Dipanggil oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar waktu itu Amirul Mukminin, jadi orang nomor 1 di sana, artinya seperti presiden kalau di sini. Ditanya, kenapa kamu doanya kok aneh begini? Gharib hada doa, aneh sekali. Orang ini lantang menjawab kepada Amirul Mukminin, "Ama taqra'ul Qur'an ya Amirul Mukminin?" Apa tidak baca Quran? Wallahu akbar. Berani sekali dia mengatakan begitu. Wa kaifa? Kenapa kok begitu? Bukankah Allah dalam Al-Quran
ketika memerintahkan keluarga Daud, Nabi Daud dan keluarganya, itu Allah mengatakan malu atau berfirman, malu ala Dawud syukran wa khalilun min ibadiyas syakur. Hai keluarga Daud, beramallah untuk bersyukur. Beramal. Dan sedikit sebenarnya hamba Allah yang banyak bersyukur itu. Maka saya ingin menjadi orang sedikit itu. Kalau orang syukuran banyak, Pak. Ya kan? Kemarin waktu malam 17-an kan syukuran semua, Pak. Iya, ikut syukuran sampai. Gampang syukuran, ada tumpengnya, makan-makan sudah selesai. Tapi bersyukur itu perlu belajar, walaupun namanya Pak Syukur ya, harus belajar. Gak ngerti Pak Syukur itu kalau gak belajar. Bagaimana caranya belajar itu, saudara? Supaya bisa menjadi orang yang bersyukur. Yang pertama, al-ilmu bin ni'mah. Coba perhatikan ini. Harus mengerti bahwa nikmat itu apapun namanya, itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua yang namanya nikmat itu dari Allah, apalagi Republik Indonesia ini. Allahu Akbar. Ini hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kemarin waktu ceramah 17-an itu saya sempat mencatat pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu diawali dengan kalimat ini. Pada alinea yang ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, belum tentu sampean sudah membaca ya. Itu berbunyi begini: atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Coba. Ini dibuat oleh para pendahulu kita, the founding fathers, yang berjuang dengan tenaga, dengan harta, dengan darahnya, berkorban segalanya sampai menikmati kemerdekaan ini, negeri gemah ripah loh jenawi. Tapi mereka mengatakan ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Dan ini pernyataan ini sangat mahal ini. Ini tidak mungkin diucapkan oleh orang komunis. Ini diucapkan oleh orang yang beriman. Artinya, yang paling berperan pada waktu kemerdekaan itu adalah orang-orang Islam, dan itu fakta. Orang-orang di luar Islam juga ada, tapi tidak banyak. Kalau Anda orang Surabaya mestinya mengerti bahwa tahun 48 di Surabaya ini itu dirongrong lagi oleh kolonial, orang-orang Inggris dan juga mungkin bangsa-bangsa lain yang ingin, walaupun sudah diumumkan 45 kita merdeka kan. Dan itu dipimpin oleh Bung Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira-kira 10 tahun yang lalu, barangkali saya nggak ingat lagi itu, diundang oleh kelompok arek-arek Surabaya yang punya organisasi Surabaya ini, itu pada waktu itu memperingati berapa tahun kematian Bung Tomo itu. Anaknya Bung Tomo hadir waktu itu di Surabaya ini. Lalu saya ceritakan, itu Bung Tomo gak bisa dicoret dari sejarah. Beliau yang membakar semangat arek-arek Surabaya hanya dengan bambu runcing saja dan mungkin senjata-senjata yang sederhana, tapi dibakar dengan semangat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua ikut itu. Yang agama apa, yang lain pun juga ikut dengan Bung Tomo itu. Dan itu akhirnya ada seorang jenderal namanya Malabi itu gugur di sini di Surabaya ini. Jenderal Malabi. Mereka bukan karena mereka kuat, karena rahmat Allah. Dan ini adalah amanat. Maka beberapa kali dalam ceramah seminggu ini saya mengatakan,
Itu orang-orang yang syukuran tapi koruptor, itu bukan saja tidak bersyukur tapi berkhianat. Dan banyak yang seperti itu. Negeri ini gak main-main Indonesia ini Pak. Sampai ada teman saya mengatakan Indonesia ini seperti anak emasnya Rabbil Alamin. Sudah dirongrong, dikorupsi tapi masih kaya terus Pak Indonesia ini. Luar biasa Indonesia ini. Tapi banyak orang yang tidak mengerti, malah mengagumi negara lain, mengagumi orang lain. Indonesia ini luar biasa. Apakah Anda sudah mensyukuri? Apakah Anda sudah memegang amanat ini dengan baik dan benar? Di pundak kita semuanya ini ada amanah namanya Republik Indonesia. Mestinya Anda itu bertanya, saya sudah memberi apa kepada negeri ini? Saya sebagai guru, saya ini guru, saya berusaha melalui profesi guru ini, saya